Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyil ulum wal hikam. Amma ba'd. Ringkas saya sampaikannya, saya ngantuk juga biasa menyampaikan itu sebenarnya nggak tambah lagi ya baik. Terima kasih saya sampaikan kepada Ketua PWK IDDI cabang Mesir dan seluruh tolib-tolibat, saudara-saudaraku, anak-anak sekalian, dan sekecil di sini ya. Kalau banyak tua soalnya. Jadi yang tua itu termasuk saudara, yang masih kecil itu termasuk anak. Ya. Tentu saya bersyukur, alhamdulillah wa syukurillah, bisa bertemu kembali dalam suasana sehat walafiat. Kalau kali yang kedua ini tidak terduga. Kalau kali yang pertama dulu memang sudah diduga akan datang ke Mesir. Tapi begitulah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang viral ceritanya bukan saya kan. Tapi Allah berkenan, Said kamu harus pergi ke Mesir. Kasihan kawan-kawan yang di Mesir. Ceritanya seperti itu. Iya, karena memang kayaknya berkat Zoom itu ya, Zoom itu sering ketemu lewat Zoom, sering WA-an, jadi ini banyak kita ya banyak mengeluh juga kan, banyak sekali keluhan-keluhannya, sampai di rumah tuh banyak keluhannya kawan-kawan di Mesir ini. Jadi saya berpikir ya mudah-mudahan besok-besok ya. Padahal saya sudah buatkan siasat ini, tapi tidak ada yang paham, tidak ada yang dengar. Akhirnya dari jalan lain ya, alhamdulillah bisa sini. Ini jilid 2 saya kata di situ. Belum nanti jilid 3. Apa takdir Allah mungkin dalam sini lagi ya. Jadi tidak tahu ya. Nah, jadi alhamdulillah bisa sini, dan tempat ini ya tempat yang berkah, tempat yang nyaman menurut saya. Tempat yang aman, tempat yang tentram, tempat disinilah diukir sebuah cita-cita dan semangat itu. Karena kalau saya baru datang pertama kali ke sini, saya teringat dulu waktu saya juga sekolah di sini, ya, sekolah di Mesir, ya, di mana ketika baru datang, ya kemudian ditempatkan di tempat yang jauh, sama seperti ceritanya Tuan Guru Salim Mujahid tadi. Nah, bukan beliau saja yang nangis, saja yang nangis ya. Saya nangis di balkon gitu ya, di Giza. Padahal sudah tua, dia sudah masuk mahat dan masuk di IAIH di Pajol. Ya. Jadi sudah masuk di IAIH, daftar IAIH, masuk di IAIH, saya masuk mahat. Dua-duanya saya ikutin itu. Ya. Tapi karena berkat beliau, jadi saya dulu sempat ngaji sama beliau. Ya, saya ngaji syarat halan sampai babul nasab. Di sana ya hampir tamat syarat halan itu. Kemudian karena tak tamat syarat halannya, karena beliau berangkat ke Mesir. Kemudian Matan Pindah juga saya belajar sama beliau. Ya, karena waktu itu saya masih aliyah, beliau sudah di Ma'had. Jadi saya belajar sama beliau, dan dekat pondok juga kan sama beliau. Jadi memang saya berapa orang nih ngaji sama beliau dulu. Akhirnya beliau berangkat, ya udah akhirnya coba dulu pakai surat di dalam ya. Bersurat, sampai suratnya sampai saat ini masih ada. Allah.
Jadi ada 2 surat yang ada di rumah, dan ada tulisan kawan yang kamu belum lahir masih ada tulisan itu di rumah. Bahkan mukorah yang saya tulis waktu dulu saya kuliah dari Tamhidi 1, Tamhidi 2 itu masih ada. Nah, kemarin pas pindah kitab saya temukan, ya Allah, ini saya bawa semua di pulang ya. Dan surat beliau Al-Fatihah Maliyah itu masih ya di buku saya taruh itu. Nah ini dulu tulisannya saya salin ya. Jadi beliau yang mengarahkan untuk sekolah, ayo dah kondisi raja gitu ya. Ini syarat-syaratnya. Kemudian karena saat itu kan masih murah ya, masih muda. Terus saya semangat juga Mesir gitu. Kemudian nggak tahu juga orang tua juga pas saat itu juga menyimpan uang begitu ya, dengan ukuran biaya yang cukup lah, hanya $2.000 kalau uang dulu. Ya, kemudian menghadap ke Al-Mullah Mesir, kemudian beliau berdoa, kemudian bercerita tentang Mesir, kemudian beliau mengizinkan ada tenaga saja cerita tentang Mesir. Hanya beliau pesan itu jaga prinsip, sering saya katakan semuanya ya. Di mana-mana belajar, tapi jangan lupa apa yang sudah dipelajari di rumah. Jadi itu ingat saya, beliau dulu mengatakan seperti itu. Saya berangkat, dan sudah dijemput sama TGB dulu dengan Ustaz Ramsul Allahyarham, dan Ustaz Arifin Munir juga, ya Haji Umar Ta'ala, dan sesalin mungkin dari itu beliau. Nah kami tinggal di Umul Musriin Munib ya, di Giza dulu. Itu sampai sebulan ya, naik salah sahabat ya, dari Umul Musriin turun di Darosa sana jalan ya. Saya masuk daftar di kuliah Kuliatul Lughah, bukan di Kuliatul Syariah. Jadi tulisan pertama saya itu Kuliatul Lughah Al-Arabiyah, karena saya senang dulu nahwu itu ya. Senang sekali saya nahwu itu dulu. Saya mencoba untuk bagaimana di Kuliatul Lughah Arabiyah. Karena di saya masuk di Fakultas Adab. Jadi tidak ada sentuhannya dengan Fakultas Syariah. Tapi takdir Allah, tiba-tiba ingat Guru Salim dulu, saya tuh masuknya di gedung Fakultas Arab itu, Fakultas Bahasa Arab, Kuliatul Lughah. Sebuah saya kira kok tidak ada nama saya gitu. Ternyata nama saya dulunya di Fakultas Syariat. Saya ikutin muhadarah itu kan, ikutin muhadarah, ternyata ditahu sebenarnya nama aku ada di Fakultas Syariat. Allah, ternyata di Fakultas Syariat. Padahal semangat saya seperti Fakultas Bahasa Arab itu luar biasa. Nah itulah jalan kuliah. Dan saya mengikuti beliau. Jadi saya ini ngiring Tuan Guru Salim yang mengarahkan di sekolah sini, ngiring TGB juga, ya juga yang mengarahkan supaya harus tuntas dalam belajar. Nah ketika di Fakultas Syariah, saya juga minta nasihat beliau, nasihat ini saat itu. Beliau bilang, saya mau pulang, itu yang lanjutkan. Siapa tahu nanti Allah akan membukakan jalan bagi itu. Akhirnya bismillah, kita coba gitu kan. Ya, siapa yang tidak tahu kalau jurusan saya itu susah? Siapa tidak tahu kalau jurusan usul fikih itu susah saat itu? Ya, saya hanya punya kemampuan bukan kemampuan intelijensi yang kuat gitu ya, tapi kemampuan semangat yang tinggi. Saya hanya punya semangat yang tinggi. Karena banyak inspirasi dari kitab-kitab dan dari cerita-cerita ulama itu yang saya kutip dan saya tulis di kitab-kitab. Sehingga seperti misalnya di dalam kitab-kitab kan banyak itu. Ya. Misalnya katanya ar-ra'su fi tahsilil asya al-jiddu wal himmatul 'aliyah. Modal utama untuk meraih sesuatu itu dua, sungguh-sungguh dan kontinuitas, semangat yang tinggi. Hanya dua ternyata ini. Berarti bukan karena akal yang sehat, tapi kesungguhan dan
apa namanya semangat yang tinggi, bukan karena makanan disebut, bukan karena uang, tapi itu harus ada kesungguhan gitu. Saya memang harus sungguh-sungguh belajar, saya sungguh-sungguh belajar, ya, dan pantang, ya apapun musim panas musim dingin, rumahnya temayung loh. Ya sama pengalaman. Kalau mungkin menurut saya, ya belajar yang sekarang ini lebih mewah, lebih mapan fasilitasnya daripada kita ya. DGB hidupnya bukan pakai AC. Sekarang mau di Semramis, enggak. Bintang 5 enggak, bilang milih bintang 5, bintang enggak mau enggak. Sama seperti kita ini. Sama beliau dulu, enggak ada kita pakai AC. Saya kipas saja, ya enggak ada. Enggak pernah berhasil, ya. Enggak pernah kita berhasil. Ya rumahnya seperti ya rumah di gubuk-gubuk kayak gini juga, ya. Sama begitu. Dan ya, alhamdulillah berkat semangat dan bergaul sama beliau, pertama Pak Guru Bajang yang apa namanya memberikan semangat kita terus. Beliau sering di buku betul itu. Saya diajak juga pergi ke pasar, ke maktabah, kemana-mana, sambil sering gitu, saya diajak gitu. Ayo kita beli buku, ayo kita ke ini, ayo kita. Jadi sering gitu. Beliau yang beli buku, beli majalah, beli ini sering. Makanya dulu apa namanya beliau kan sudah koran, sudah beli kan. Sekarang kan jarang jual koran ya. Dulu koran di rumah kita itu bertumpukan banyak gitu. Ya banyak. Kita senang dulu. TV kita juga seadanya ya. Ada kisah saya sama beliau tapi tidak usah diceritain. Ya, sampai kita itu karena enggak TV, enggak punya HP apalagi. Enggak punya TV, kita coba ada TV di tempat kita pergi sama beliau. Pergi ngambil ke Musri. Kemudian ada apa namanya? Antenanya kita berikan ke Ramses. Di Ramses antenanya itu kelihatan gambar. Gambar. Nggak ada gambar nih, mana gambarnya? Nakal dengan Mesir. Jadi yang dipasang di sana itu antena asli, yang dijual itu antena karbita. Hanya kita tonton TV, itulah biasanya. Alhamdulillah begitu masuk selesai di S1 dan juga saya juga kurang persiapan dulu. Ya, saya kurang persiapan dapat Quran juga. Ya. Jadi saya datang ke Mesir itu, ya, beliau alhamdulillah saya semangatnya dari beliau berdua gitu. Wah, beliau aja bisa gitu. Karena Murajaah Afros beliau ini kan saling luar biasa. Murajaahnya itu luar biasa. Tinggi luar biasa, ya. Saya tuh ngikutin aja beliau itu, bisa kesendak gitu. Ya, jadi terus begitu aja semangatnya. Karena dulu kita juga tidak ada yang bimbing-bimbing tahfidzul Quran itu. Ya, hanya ngaji nawa aja di Pajar itu. Ya, tidak persiapan Al-Quran enggak gitu. Ya, kalau dapat 5 juz, 10 juz, lumayan gitu kan. Tapi saya spesial mbak saya bawa. Tapi perhatikan diri aja sedikit. Padahal saat itu 7,5 ya. Makanya saya sampai saat ini saya ingat kata-kata hikmahnya Tuan Guru Ayyubi. Dia bilang bapak beli hafal Quran, dia lalu jawab baper molek. Jawab baper molek tuh. Itu memang tantangan. Wah, luar biasa itu. Yang menjadi semangat juga. Bagaimana kita hafal Quran kan? Itu saya sudah ke sini lagi. Aduh ke sini gitu ya Allah. Pulang malu. Sudah ditahu sama almarhum Maulana saya itu kan. Ya Allah, banyak kawan-kawan saya di Mahat itu tahu gitu. La ilaha illallah, gimana ini? Tapi alhamdulillah dengan semangat itu
tenggelam ke dalam 24 jam. Terus begitu alhamdulillah, dan berkat beliau juga ini yang mulazamah murajaah Al-Quran, ya jadi bisa mendampingi lah, mengiringi untuk bisa apa gitu. Selesai S1 masuk S2 gitu kan. Beliau juga bilang, dia bilang pesan, ingat ya, ini pun beliau mengatakan, Bapak siapa tahu berkat beliau ya. Karena waktu itu pertama kali memang 40 orang kalau saya di usul pikir itu 40 orang terus digeser. Saya juga sempat tersendat ya, sempat kandas, tapi bukan kandas ke pinggir laut ya, tapi jadi bisa berlayar lagi gitu maksudnya. Ya. Sempat kandas, tapi kandasnya itu bisa sangat jadi di tahun satu, karena susahnya di usul fikih itu yang semua orang saat itu juga selalu menanyakan kenapa sih usul fikih susah boleh waktu. Jadi tidak pernah saya merasakan kata-kata manis sama orang itu, boleh doang. Bahkan ada kawan mengatakan, kau belum lulus, aku yang ketulak mari beraja. Sampai begitu coba, karena memang saat itu lah sulit sekali. Gitu. Dari 40 orang itu, alhamdulillah, kan sampai saya ke Bursaid saat itu juga untuk beli persiapan sekolah. Tapi ya saya tidak tahu saya lulus. Kalau tidak diberitahu sama Zawawi, namanya saya harus dokter, saya tidak tahu bahwa Ustaz bilang yang Bursaid ya. Ustaz lulus bisa. hari Ahad malam Senin saya balik dari Ismailiyah, Bursaid Ismailiyah langsung karena beli barang-barang untuk pulang gitu. Ya, tapi diberitahu, pergi ke kampus, ketemu sama Ustaz Muhsin masih, kita Ustaz Muhsin di Fakultas Syariah, jadi seundurlah, ya, ketemu Ustaz Muhsin. Begitu saya ketemu beliau, langsung orang sudah langsung peluk-peluk. Halawa. Maaf, ada halawa. Tapi yang penting saya ujian. Ujiannya 3 hari. 3 hari ujian. Hari besok ada yang digabung Allah. Tapi 24 jam juga saya belajar itu. Sampai saya wapik yang tahu itu Makassar dengan merah gitu. Ya, saya belajar. Nah, ingat kata guru saya mengatakan orang Mesir itu belajarnya 50 kali, maka kamu harus belajar 150 kali. Juga baru kamu lulus. Ya, kalau bolak-balik kita belajar itu. Tapi alhamdulillah kata Allah, bisa akhirnya 6 orang yang lulus. Saya saat sendirian, dari orang asing yang 4, yang 5 orang itu orang Arab, orang Mesir 4, orang Tunis saat ini. Saat itu, ya. Dan saat itu terkenal kita di sini ya. Karena kalau orang lulus di Kuliah saat itu, karena NTB waktu saat itu hanya 30 orang. Tapi ITB itu kecil, tapi kadang-kadang seperti itu panas gitu, banyak yang sukses. Ya alhamdulillah. Dan di Fakultas Syariah tumben bisa ditembus saat itu. Ya, biasanya Usuluddin, Robiah sudah. Fakultas Syariah saat itu tumben tembus. Ya, dari wilayah Nusa Tenggara Timur ke barat. Ya. Nah, terus setelah itu ya, coba tapi siap, dan memang tantangannya besar, ya, tantangan itu dari luar dan dari dalam, ya. Maksudnya dari jiwa kita, ya. Karena memang hidup itu tidak selamanya mulus kan, ya, hidup itu pasti ada rata-ratanya begitu. Ya, kita ini namanya manusia, normal-normal saja seperti kata Ketua PWK tadi itu. Ya. Tapi alhamdulillah
alhamdulillah ya saya bisa tahan. Dan kuncinya apa? Jangan berinteraksi dengan sesuatu itu.